Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia, pada sore kali ini insyaallah kita mulai belajar kembali tentang sebuah tema wanita muslimah dalam penjagaan Allah. Masya Allah. Baik, bismillah, kita belajar bersama-sama. Saudariku yang saya cintai karena Allah, di balik langkah kita sebagai seorang muslimah, tentunya kita tidak sendirian. Karena kita ada Rabb yang senantiasa menjaga kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha baik yang telah memberikan kepada kita nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari poin yang sangat-sangat penting. Kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, yaitu Allah jadikan kita sebagai seorang muslimah. Nah, itu yang pertama. Kemudian tak lupa juga salat beriring salam tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semuanya kelak dikumpulkan di dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Baik, ketika kita akan belajar tentang wanita muslimah dalam penjagaan Allah, maka sadarilah bahwa sesungguhnya ketika kita berada di dunia yang hanya sebentar ini, dan terkadang air mata harus jatuh ya ketika kita menghadapi berbagai macam problem, ujian di dalam kehidupan ini, maka kita sebagai seorang muslimah harus paham bahwa kita punya Allah Zat yang maha mendengar. Kita punya Allah Zat yang maha mengatur setiap urusan hambanya. Kita tidak sendirian. Ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh nanti dilihat teman-teman dalam surat Al-Hud. Allah berfirman dalam surat Hud, apa kata Allah? Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Bahwa Allah itu Zat yang maha menjaga, hafidh itu menjaga. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga wanita-wanita muslimah tentunya? Yang pertama, Allah akan menjaga hati para muslimah. Masya Allah. Dengan syarat apa teman-teman? Dengan syarat kita menjadi muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau kita bertakwa kepada Allah, dan arti takwa itu bukan hanya sebatas menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi lebih dari itu kita menjalankan perintah Allah disertai dengan ilmu dan juga mengharapkan ridhonya Allah, serta kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ilmu, dengan takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 poin ini harus benar-benar kita renungi bersama.
Sudahkah hamba menjadi manusia yang bertakwa? Tanya pada diri kita. Ya, kita melakukan berbagai macam ketaatan itu didasari ilmu atau hanya ikut-ikutan saja? Tidaklah seseorang dikatakan bertakwa kecuali sebelum beramal dia harus berilmu dulu. Sudahkah ketika kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah itu dengan ilmu atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Dan kita sebagai seorang muslimah, teman-teman, diperintahkan untuk menuntut ilmu agama, belajar. Kenapa? Karena kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih besar daripada makan dan minum itu sendiri. Jadi teman-teman kalau minum, makan sehari berapa kali? Berapa kali ibu-ibu? Siapa yang bilang 2 kali tadi? Oh, Bu Wiwi 2 kali. Oke, saya mau tanya dulu, definisi makan menurut Bu Wiwi napa nggih? Makan besar. Berarti ngemil nggak dihitung dong ya? Nah, rebusan dihitung nggak nih? Rebusan dihitung, kan makan. Nah, apa kata kalau kita belajar bab puasa itu kan di dalam kitab-kitab fikih kan disebutkan, ya kita menahan apa-apa yang masuk ke dalam mulut itu makan. Berarti teman-teman makan sehari berapa kali? Oh, banyak gitu kan. 10 ada? Lebih. 15 lah ya. Nih, kalau kita ambil 15 kali kita makan sehari semalam, ilmu itu kita butuhkan di setiap kali kita mau beramal. Contoh, ya contoh. Kita mau makan, kira-kira butuh ilmu apa enggak? Butuh. Kita tahu bahwa makan itu harus pakai tangan kanan. Minum, kita mau minum butuh ilmu apa mboten? Butuh. Apa ilmunya ibu-ibu? Minum dengan kondisi duduk dan dengan tangan kanan. Berarti kan ada ilmunya. Nah, ketika kita menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu atau menjauhi larangannya Allah dengan ilmu serta mengharap apa yang ada di sisi Allah, itu bagian dari takwa. Dan kalau kita sudah bertakwa, maka Allah akan menjaga kehidupan kita. Nah, ini penting nih ibu-ibu. Jadi takwa itu berbanding lurus dengan jalan keluar dari Allah. Takwa itu berbanding lurus dengan penjagaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang beriman. Kalau kita pengen dijaga hidup kita oleh Allah, maka tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh kecuali kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi wanita-wanita muslimah yang bertakwa. Pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Sudahkah saya selama ini menjadi hamba Allah yang bertakwa? Nah, itu kan pertanyaannya ibu. Kadang di dalam kehidupan ini teman-teman, ibu-ibu, kita itu lebih senang ikut tren daripada mengetahui ilmunya itu sendiri. Contoh misal, lagi tren viral one day one juice. Nah, misal, itu kira-kira ketika kita membaca Al-Quran one day one juice itu, kita tahu ndak ilmunya betapa luar biasanya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya. Kira-kira kita sudah paham ilmunya? Kadang belum. Apa yang mendasari kita akhirnya kita membaca one day one juice? Karena setiap teman kita ikut one day one juice. Kita ndak enak kalau nggak baca one day one juice. Berarti dalam hal ini kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa ini perlu kita amalkan. Dan takwa ini tidaklah manusia disebut bertakwa kecuali dia harus belajar. Maka dari itu walillahilham, alhamdulillah kajian perdana di tempatnya Bu Wiwi ini sebagai langkah awal kita untuk menjadi wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang takwa itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki, ya. Dan takwa itu adalah bagian dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa
wal ghina. Udah hafal belum ibu-ibu? Belum. Yuk, pelan-pelan ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya, kita minta 4. Yang pertama, kita minta al-huda, petunjuk dari Allah. Yang kedua, kita minta at-tuqa. Apa itu tuqa? Ketakwaan. Yang ketiga, al-afaf, kesucian. Karena banyak sekarang wal'iyadzubillah wanita-wanita yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu ketika harus menjual dirinya wal'iyadzubillah. Ya, maka kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang menjaga diri, itu penting. Dan terakhir adalah al-ghina. Apa itu al-ghina? Kekayaan. Kekayaan hati, merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau kekayaan yang dijadikan barometernya adalah materi, harta, maka tidak semua orang yang diberikan harta itu merasa cukup. Ya. Tetapi kalau Allah sudah memberikan kecukupan kepada diri seorang hamba, maka apapun yang ia rasakan, yang ia peroleh dari materi, ia akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk dibaca doanya bareng-bareng ya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Masya Allah. Ini penting ya teman-teman, karena doa itu bagian dari ibadah. Kalau kita pengen dijaga oleh Allah, maka banyak-banyak berdoa. Ya, jadi wanita yang dalam penjagaan Allah itu senantiasa setiap langkahnya diiringi dengan doa. Mau keluar rumah berdoa, mau masuk rumah berdoa, mau ke kamar mandi berdoa. Karena wanita-wanita yang dia ke kamar mandi tidak berdoa, maka auratnya bisa dilihat oleh syaitan. Jadi ketika kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap langkah kita itu harus dengan doa. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pernahkah kita di dalam kehidupan kita itu diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita lupa berdoa? Pernah enggak? Ada kejadian, ya kejadian nyata, Masya Allah ya. Jadi di Yogyakarta, saya berasal dari Yogyakarta, ibu-ibu. Ada salah satu wali murid di tempat kami itu yang kata beliau cerita ke saya. Qadarullah hari itu mobilnya menabrak sebuah pohon. Sampai pohonnya tumbang, ya alhamdulillah, Masya Allah, Allahumma barik. Kata wali murid yang ada di tempat kami itu bilang ke saya gini, Ustazah Aziza, ketika mobil saya nabrak pohon, saya baru ngeh, oh ternyata saya keluar rumah belum membaca zikir. Oh ternyata karena tadi pagi itu heboh katanya, namanya emak-emak ya, banyak yang dikerjakan, sampai saya lupa untuk zikir pagi. Masya Allah. Dan ternyata kejadian tersebut ya bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Masya Allah. Jadi kita kalau kemana-mana tuh berdoa, ibu-ibu. Mau naik kendaraan doanya nopo? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Untuk apa kita berdoa? Agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pintar doa itu bukan anak-anak kita saja gitu ya. Kan kadang kalau anak-anak kita sekolah di TK, sekolah di SD Islam, itu pintar untuk berdoa. Tapi kadang kita yang sudah dewasa lupa untuk berdoa kepada Allah. Baik. Kemudian wanita-wanita muslimah yang menjaga sholatnya. Masya Allah, ini penting pakai banget. Kalau kita pengen menjadi bagian dari muslimah yang berada dalam penjagaan Allah, maka pelihara sholat-sholat kita. Jaga sholat kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan as-salatu nurun, salat itu cahaya. Maksudnya cahaya apa? Cahaya petunjuk, cahaya penjagaan dari Allah, dan cahaya ketenangan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan
wa ju'iltu fis salati wa ju'iltu qurratu aini fis salah. Allah jadikan salat ini sebagai apa? Qurratu ain itu, penyejuk mata, gitu ya, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW itu kalau lagi salat, Masya Allah, salatnya khusyuk pakai banget. Ya. Jadi muslimah ini teman-teman, PR-nya kalau pengen dijaga oleh Allah, benari dulu salatnya, benahi dulu salatnya. Pertanyaan lagi untuk kita semuanya, yuk kita jawab bareng-bareng. Pernah nggak kita lagi salat ya, ternyata hati kita itu nggak khusyuk? Ya. Pernah? Allahu Akbar, keinget anak di sekolah, gitu kan? Yang diingat apa ibu-ibu? Hah? Yang diingat apa? Kalau kompor sih ada di rumah. Kadang ibu-ibu tuh lucu deh. Anak-anaknya ambil program yang MBG itu ya. Terus lagi sholat Allahu Akbar, kepikiran hari ini lauknya apa gitu. Padahal anaknya ya enjoy aja di sekolah, enggak apa-apa gitu ya. Emaknya yang ribut gitu ya. Duh, hari ini nih gimana ini menunya. Padahal lagi sholat Allahu Akbar, kepikiran anaknya. Musim hujan Allahu Akbar, kepikiran jemuran. Ya. Coba tanya pada diri kita, sholat kita itu sudah seberapa? Kualitas sholat kita itu sudah berapa sih? Kalau kita nilai dari angka 10 tuh sudah di angka berapa gitu loh. Jangan sampai sholat kita itu hanya sebatas rutinitas, ibu-ibu. Percayalah bahwa ketika kita menjaga sholat kita, Allah jaga kok kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan kata para ulama termasuk Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang itu diberikan taufik untuk membenahi salatnya, maka Allah akan benahi hidupnya. Masya Allah. Lihat, kalau seseorang itu sudah menjadikan salat ini sebagai pusat perhatian dalam hidupnya, khusyuk salatnya, maka Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Masya Allah. Jadi ada hubungan yang sangat erat teman-teman. Ketika kita memperbaiki salat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Allah akan jaga kehidupan kita. Allah akan jaga anak-anak kita. Allah akan jaga harta kita. Allah akan jaga pasangan kita. Ya, dan salat itu kalau kita sudah benar salatnya, sudah khusus salatnya, maka Allah tahan kita untuk berbuat kemaksiatan. Ya, karena salat itu bisa menahan seseorang untuk berbuat kemungkaran. Tapi dengan syarat salatnya harus benar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, dan salatnya harus khusyuk. Gitu ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa ketika kita misalnya nih ya, sabar dalam menghadapi dunia yang sebentar ini, kan tadi Allah berfirman wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah Allah kepada Allah untuk sabar dan salat, dalam sabar dan salat. Maka PR selanjutnya adalah kalau kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan kita pengen dijaga oleh Allah, anak-anak kita pengen dijaga oleh Allah, maka kita harus kuatkan sabar kita, teman-teman. Sabar itu bukan untuk dipelajari saja, tapi sabar itu untuk kita praktekkan. Ya. Jadi muslimah dalam penjagaan Allah itu adalah muslimah yang sabarnya itu luar biasa ekstra. Ya. Kita kalau nggak sabar, teman-teman, menghadapi setiap proses tumbuh kembangnya anak-anak kita, maka yang ada kita pengen segera memanen hasilnya. Kita kalau nggak sabar menghadapi pasangan kita, karena pasangan kita juga manusia, terkadang berbuat salah, ya, terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita, pasangan kita habis mandi, anduknya langsung ditaruh di tempat yang telah disediakan. Ternyata ada beberapa suami yang habis mandi, anduknya taruh di mana? Nah, ternyata ada banyak satu nasib ya. Maka jadikan ini sebagai ladang pahala sabar. Ya. Subhanallah. Wanita-wanita yang sabar ini dijaga oleh Allah. Termasuk Allah jaga pernikahannya, Allah jaga rumah tangganya, Allah jaga anak-anaknya. Masya Allah. Dan zaman sekarang banyak wanita yang nggak sabar dalam menghadapi problem pernikahan. Ya.
kemarin terakhir saya mengisi kajian di Yogyakarta, ya itu ada salah satu jamaah yang berkata kepada saya, Ustazah, saya sekarang menemukan fenomena yang luar biasa mengerikan pada diri wanita. Terus saya bilang, kenapa Mbak? Kata beliau, sekarang itu yang rame itu bukan KUA tapi tempat pengadilan. Ya, itu banyak ibu-ibu katanya, banyak orang-orang yang udah nikah. Terus saya bilang, emang ngapain di tempat pengadilan? Pada gugat cerai Ustazah, katanya. Subhanallah. Ibu-ibu pernah lihat fenomena ini nggak di Surabaya? Ya, nggak lihat Ustazah, karena yo di mana-mana macet, buru-buru mau ke pengadilan gitu ya, nggak melewati gitu ya. Tapi pernah nggak dengar fenomena banyak wanita-wanita tuh yang menggugat cerai suaminya? Iya, pernah dengar ya. Jadi nggak sabaran gitu loh. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang. Mungkin kalau kita ini gen apa ini kita? Gen milenial. Ya, gen milenial tuh masih lebih sabar dalam menghadapi problem rumah tangga. Gen Z tuh teman-teman, ada beberapa dari mereka yang karena terbiasa ya dengan instan, terbiasa bukan dengan proses, akhirnya Pak, ketika ada sesuatu yang tidak nyaman ya dengan pasangannya, sudah mereka gugat cerai. Gitu ya, subhanallah. Dan ini fenomena yang ada pada zaman sekarang. Maka dari itu sabar ini adalah modal hidup ketika kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian subhanallah, ini yang paling penting ibu-ibu. Kalau kita pengen hidup kita dijaga oleh Allah, penjagaan Allah itu akan Allah berikan kepada setiap wanita muslimah yang menyandarkan hidupnya kepada Allah. Nah, ya, kita ini sering ya membaca surat Al-Ikhlas. Apa ibu-ibu ayat kedua surah Al-Ikhlas? Allahus Somad. Apa arti Allahus Somad? Yo, apa arti Allahus Somad? Yo, kita sering baca nih. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Allah lah tempat satu-satunya bergantung, gitu kan? Allah lah tempat satu-satunya kita bersandar. Di dalam kehidupan kita, kita terkadang lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita di dalam sabda beliau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Yang membuat kita itu berat dalam menghadapi hidup ini, Bu, karena terkadang kita menyandarkan problem atau masalah hidup ini kepada diri kita, bukan kepada Allah. Padahal kita percaya bahwa Allah itu zat yang maha mengatur segala apa yang dikerjakan oleh hambanya. Padahal kita percaya bahwa sesuatu itu kalau kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan ringankan beban kita. Kita berzikir, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Tapi terkadang kita kalau punya masalah, kita curhatnya ke siapa? Sosial media, ke bestie kita, nulis status, gitu enggak? Lupa kalau kita harusnya mengadu kepada Allah. Sandarkan kepada Allah dan minta tolonglah kepada Allah. Kalau kita jujur sama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Allah itu zat yang tidak akan membebani hambanya. Ya, maka dari itu seharusnya sejatinya kita sebagai seorang muslimah itu harus kuat. Kenapa? Karena bukan olahraga yang menguatkan kita, bukan pula vitamin yang menguatkan kita, tapi yang menguatkan kita diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan itu datang dari iman. Iman yang seperti apa? Iman yang kokoh, sekokoh batu karang di tengah lautan. Maka orang kalau sudah imannya bagus, sandarannya Allah, biiznillahi ta'ala, atas izin Allah, Allah akan jaga kehidupannya. Subhanallah. Contoh lagi nih Bu, kalau anak kita mau pamit sekolah, ya, kata terakhir yang biasa kita ucapkan ke anak kita apa? Hati-hati. Terus apa lagi? Hah? Semangat gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu bilang ke anak kita fi amanillah gitu? Enggak. Fi amanillah. Apa sih arti fi amanillah?
Semoga dalam penjagaan Allah. Berarti kan kita menyandarkan anak kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kita mengasuh anak-anak, ibu-ibu. Ketika anak kita berangkat sama suami, sama ayahnya, terus kita sholat, kita bilang, ya Allah, aku tidak tahu bagaimana kondisi anakku di sekolah, ya Rabb. Maka aku titipkan anakku kepadamu. Kita sandarkan kepada Allah. Jangan sampai kita, ibu ya, menjadi ibu yang uslah, yang penting anakku udah sekolah di sekolah Islam, tenang gitu ya. Boleh menjadi wanita setenang itu, tapi tetap kita minta kepada Allah agar Allah menjaga anak-anak kita. Maka sandarkan semuanya itu kepada Allah, titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan anakku dalam penjagaanmu. Masya Allah. Wanita-wanita yang demikian ini pasti Allah kuatkan. Masya Allah. Allah akan jaga anak-anaknya. Ya, berarti menjadi seorang ibu harus pandai-pandai menitipkan semuanya kepada Allah. Baik. Kemudian di dalam Al-Quran ada contoh wanita-wanita yang dijaga oleh Allah. Siapa diantaranya, ibu-ibu? Maryam. Maryam itu adalah sosok wanita yang menjaga dirinya. Nah, tadi kita sudah belajar ya, wanita-wanita yang dijaga oleh Allah adalah wanita-wanita yang menjaga dirinya. Maryam itu tidak bertemu laki-laki kecuali yang mahramnya. Bayangkan, Maryam itu adalah putranya Imran. Ibunya namanya Hana, bapaknya namanya Imran. Ya, alhamdulillah ibu-ibu kalau sudah tahu ibunya Maryam namanya Hana itu luar biasa. Ya, saya pernah mengisi kajian ibu-ibu senior di Masjid Syuhada di Jogja. Saya tanya ibu-ibu senior itu, ibu-ibu, Maryam putranya siapa? Ya, terus mereka, siapa ya Ustazah? Terus saya bilang, Maryam itu putranya Imran. Ya, sekarang ibu-ibu, ibunya Maryam siapa? Ibu Imran, katanya. Ya, ada yang menjawab begitu. Ibu Imran, katanya. Oh elah, Masya Allah. Simba-simba yang jawab, Ibu Imran, katanya. Saya bilang bukan Ibu Imran, tapi Hana. Ya, ibunya Maryam itu Hana. Coba yuk kita lihat, belajar dari sosok Maryam. Bagaimana Maryam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maryam itu sosok yang menjaga dirinya gitu loh. Benar-benar ketika Allah datangkan ujian yang begitu berat kepada Maryam. Bayangkan ibu-ibu. Ya, Maryam ini sosok yang gak pernah bertemu dengan laki-laki asing. Kemudian ingin Allah naikkan derajatnya Maryam. Allah uji Maryam. Dengan apa? Dengan dikirimkannya malaikat. Ya, memberitahu Maryam akan apa yang terjadi pada diri Maryam. Jadi malaikat ini dikasih tahu sama Allah bahwa Maryam bakal nanti punya anak gitu ya, bakal hamil. Maka ketika itu Maryam terkejut. Ya, silakan dibuka surah Maryam. Yuk kita lihat kisahnya Maryam. Ya, boleh ayat 17. Saya bacakan ya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Lihat apa kata Maryam ketika Maryam didatangi oleh malaikat. Maka Maryam mengambil hijabnya, ya, karena malaikat bentuknya manusia, laki-laki ketika mendatangi Maryam. Ya, maka ketika itu Maryam mengambil hijabnya dan Maryam merasa takut, siapakah engkau wahai manusia ini? Ya, maka kemudian malaikat mengatakan bahwa kami ini adalah utusan Allah, gitu ya.
Utusan Allah yang Allah jadikan rupanya seperti manusia. Dan mengabarkan kepada engkau bahwa engkau akan memiliki anak. Maka Maryam mengatakan, bagaimana aku akan melahirkan seorang anak sedangkan aku saja belum pernah dipegang oleh satupun laki-laki yang bukan mahram. Subhanallah. Kata Maryam, bagaimana aku akan melahirkan seorang anak padahal aku bukan pezina. Masya Allah. Lihat teman-teman. Ketika Maryam berusaha untuk menjaga kesuciannya. Ketika Maryam menjaga dirinya untuk tidak banyak keluar dari mihrabnya. Apa bentuk penjagaan Allah kepada Maryam? Allah jamin, Allah jaga makanan untuk Maryam. Ya, di luar logika kita, kalau kita mempercayai masalah iman, disebutkan bahwa Maryam mendapatkan makanan yang Allah kirim di mihrabnya, di tempat yang biasa ia beribadah di situ. Maka ketika itu Nabi Zakaria alaihissalam berkata kepada Maryam, "Ya Maryam, dari mana makanan ini?" Apa jawaban Maryam? Makanan ini dari Allah. Berarti Allah jaga Maryam, betul? Allah jaga. Dari apa? Dari masalah makanan tuh Allah sudah jaga Maryam. Kenapa Allah jaga? Karena Maryam menjaga dirinya. Jadi ketika seorang wanita berusaha menjaga dirinya, artinya wanita ini ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini PR ya ibu-ibu untuk kita, bahwa ketika kita bermuamalah dengan laki-laki yang bukan mahram kita, maka jadilah wanita-wanita yang punya rasa malu yang tinggi. Kenapa? Agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara wanita yang hari ini sudah malunya menipis, ya bukan nggak punya malu tapi masih ada tapi menipis. Dan ketika malunya menipis, lambat laun penjagaan Allah pun akan semakin pudar. Tapi kalau wanita ini memiliki rasa malu yang sangat, maka sebanding dengan penjagaan Allah terhadap dirinya. Ibu-ibu, teman-teman, saya punya kisah nyata. Dulu ketika kami di Yaman, ya, itu kami melihat betul bagaimana wanita-wanita Yaman menjaga dirinya. Masya Allah, Allahumma barik. Saya dan Ustaz Hanan melihat langsung ketika wanita-wanita Yaman ini menaiki angkutan umum, gitu ya. Maka mereka ketika mereka menjaga dirinya, menutup auratnya, dan ketika mereka di angkutan umum itu sudah tidak ada tempat duduk, Masya Allah, Allah jaga wanita ini untuk tidak bersebelahan dengan laki-laki. Maka di Yaman itu otomatis kalau ada wanita mau ke angkutan umum, tidak ada tempat duduk, laki-laki yang ada, dia dapat kursi, kanan kirinya udah nggak ada, itu semua naik, semua bangkit, semua akan berdiri, mempersilakan wanita ini untuk duduk. Masya Allah. Dan ini real terjadi di Yaman. Masya Allah. Lihat bagaimana ketika wanita ini benar-benar menjaga haknya Allah, benar-benar wanita ini memuliakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka Allah akan jaga dirinya. Allah jaga bagaimana? Allah jaga dari keburukan. Laki-laki yang melihatnya akan segan, laki-laki yang melihatnya akan segera memberikan tempat untuk wanita ini. Masya Allah. Jadi semakin wanita ini menjadi wanita yang malunya tinggi, maka pasti Allah akan jaga kehidupannya. Ya, laki-laki nggak mau mengganggu dirinya. Ini dalam bentuk penjagaan Allah. Kadang kita nggak sadar ya ibu-ibu. Kok kita ini semakin kesini, teman-teman kita ini satu persatu kok meninggalkan kita, gitu ya. Ada rasa sedih, kenapa ya kok saya begini ya, kenapa ya temanku begini. Subhanallah, ketahuilah bahwa itu adalah bentuk penjagaan Allah dalam agama kita. Coba saya mau tanya, yang usianya di atas 30 tahun boleh angkat tangan. Di atas 30. Semua, adik kecil belum ya deh ya. Musuhnya di atas 30 tahun. Ya. Berarti ibu-ibu yang hadir semua di atas 30 tahun. Masya Allah. Iya ya, di atas 30 tahun semua, Masya Allah. Berarti kalau usia kita sudah tidak lagi muda, kan katanya usia muda itu dalam Islam itu mulai balik sampai 30 tahun. Kalau di atas 30 tahun kan berarti sudah tidak lagi muda.
Maka ketika usia kita sudah tidak lagi muda, kita harus siap menerima konsekuensi bahwa dengan sedikitnya pertemanan yang ada baik di sosial media maupun di dunia nyata itu adalah sebuah kelaziman. Sudah saatnya kita menepi sejenak ya dari ramainya kehidupan dunia. Bentuk penjagaan Allah ya begini ibu-ibu. Kalau kemarin kita banyak sekali grup gitu ya. Di HP itu ada grup teman-teman SD, grup teman-teman TK gitu ya, grup teman-teman SMP, belum lagi grup anak-anak wali murid gitu ya. Anaknya 10 berapa grup itu? 10 ya. Ya, dan kadang kita ini anak kita sudah nggak ada di sekolah itu tetap aja grupnya masih ada gitu kan. Coba semakin banyak grup, jujur ya ibu-ibu, semakin banyak pertemanan, hidup kita semakin tenang atau enggak? Jujur gitu kan ya. Maka nggak usah bersedih. Manakala ketika kita ini sudah mulai berubah gitu ya, berubah haluan. Maksudnya berubah misalnya teman-teman kita, besti-besti kita bilang ini, ayo kumpul gitu ya. Kumpul di mana? Nongki di kafe misalnya gitu ya. Ternyata suami kita memanggil kita, cintaku makan aja di rumah gitu ya. Akhirnya kan kita pamit izin ya ke teman kita. Maaf ya besti, aku belum bisa menemani. Nah biasanya rata-rata kalau kita sudah mulai tidak satu frekuensi dengan teman kita, mulai deh ya besti-besti kita itu menjauh. Tidak apa-apa, itu bentuk penjagaan Allah terhadap kita. Ya, semakin kita banyak berbicara, semakin banyak dosa. Semakin kita banyak berteman, terkadang semakin banyak kita berburuk sangka. Nah ini penting nih ibu-ibu. Jadi kita ini besok akan dikubur sendiri. Di mana bu? Di tanah. Ya, di tanah lubangnya berapa? Berapa ukurannya? 2 kali 1 ada? Iya. Apakah ada besti kita yang mau ikut dalam satu lubang? Kayaknya nggak ada. Maka ketika kita sadar bahwa kita dikubur sendirian, kita menghadap Allah sendirian, berarti kita harus sudah siap ketika Allah Subhanahu wa taala akhirnya ya memilihkan kita teman-teman yang terbaik. Sudah. Ya. Bukan lagi kita ini hidup akhirnya membuat kita, ya Allah kenapa ya teman-temanku yang dulu pernah bergaul dengan saya kok sekarang sudah mulai menjauh. Ingat, Allah itu menjaga kita dengan cara seperti itu. Sudah, ya. Saatnya kita menepi untuk lebih dekat dengan Allah, gitu ya. Jadi Maryam itu ibu-ibu lihat nih. Coba lihat lagi surat Maryam. Lihat. Maryam itu ya ketika beliau sudah dalam keadaan bingung seperti apa, ya. Maka beliau itu wadzkur, kata Allah Subhanahu wa taala, wadzkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Maka Maryam menepi. Ya. Jadi kita itu kadang ya ibu-ibu dalam hidup ini memang terkadang kita harus menepi. Ya. Cara menepi yang terbaik apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyedikitkan pergaulan dengan teman-teman kita bukan berarti kita nggak mau berteman. Ya, tetap kita berteman, tapi kita pilih siapa teman terbaik kita. Karena besok di akhirat banyak orang-orang menyesal telah berbuat dosa gara-gara salah bergaul. Ya, jadi pesan saya kepada diri saya dan teman-teman semuanya, yuk mari kita syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat banyak wanita-wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka beriman kepada Allah. Di antaranya adalah Maryam, Asia itu dijaga oleh Allah. Lihat bagaimana Asia berada di sebuah istana, di mana di istana tersebut suaminya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi dengan keimanan yang Allah berikan kepada Asia, Allah jaga keimanan Asia. Masya Allah. Dan ini yang menjadi PR untuk kita. Kadang kita berada di sebuah rumah di mana suami kita itu belum satu visi dan misi dengan kita. Belum satu frekuensi dengan kita. Maka saatnya kita mendekat kepada Allah, saatnya kita meminta tolong kepada Allah. Semoga dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah jaga rumah tangga kita.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wanita-wanita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah jadikan kita seperti Maryam, seperti Asia, seperti Khadijah, dan semoga Allah kumpulkan kita dengan wanita-wanita terbaik di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Insyaallah cukup ibu-ibu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.